Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ma'asil lisan, yaitu maksiat-maksiatnya ini. Apa ini? Lisan, mulut, lidah. Dari keterangan kitab Sulam Taufik halaman 49 di hadapan Maktabah Hidayah Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelumnya mari kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan bisa bermanfaat di dunia dan akhirat, dan kita bisa dapat taufik hidayah dan pengampunan dari Allah atas apa yang kita pelajari hari ini. Manfaat dunia akhirat, bisa mendapatkan hidayah untuk melaksanakan. Kalau masih belum ada yang bisa melaksanakan, masih ada yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna, mudah-mudahan kita diampuni Allah oleh Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun wa min ma'asil lisan. Pasal ini menjelaskan di antara dosa-dosanya mulut ataupun lidah. Yang pertama di sini adalah al-ghibatu, yaitu adalah ghibah. Ghibah alias menggosip alias arasanan, membicarakan orang lain. Wa hiya dzikru akhaka bima yakrahu wa in kana fihi, yaitu menyebutkan saudaramu, artinya orang lain. Jadi menyebutkan, menceritakan, membicarakan orang lain bima yakrahu, dengan barang, dengan suatu topik yakrahu yang tidak disukainya. Wa in kana fihi, meskipun itu betul, artinya betul dia memang demikian, namun dia kalau dengar itu nggak senang, dia akan marah, akan ya pokoknya tidak senang lah itu. Jadi membicarakan, misalkan teman kamu baunya gak enak, kamu bicara sama teman kamu di sini, baunya ya kayak kebo misalnya, dan orang itu kalau dengar, orang yang kamu bicarakan itu gak akan senang, itu juga sudah termasuk ghibah ya. Jadi membicarakan orang lain tentang suatu hal yang tidak ia sukai, bukan hanya itu terkait badannya, tubuhnya, baunya, rumahnya, pokoknya terkait dengan orang lain yang kalau dengar orangnya tidak suka, itu adalah ghibah. Dan ghibah ini juga tertulis jelas diterangkan dalam kitab suci Al-Quran dan sangat dilarang. Yang kedua adalah namimah, adalah namimah. Namimah di sini adalah mengadu domba. Mengadu domba, membuat orang yang awalnya berdamai jadi tidak berdamai, membuat orang jadi bertengkar, itu namimah. Wa hiya naqlul qawli lil ifsad, memindahkan ucapan karena ada tujuan untuk merusak hubungan antara dua orang atau antara kelompok. Jadi si A bilang ke si A, katanya kamu, kata si B kamu gini-gini, bilang ke B, kata si A kamu gini-gini, akhirnya A sama B salah paham dan bertengkar. Itulah namimah, memindah ucapan, bilang ke A begini, bilang ke B begini, akhirnya A sama B setelah bertemu bertengkar gara-gara C yang menyampaikan kata-kata yang tidak sesuai. Bukan hanya sesuai ya, tapi kalaupun itu menyebabkan pertengkaran, lebih baik tidak usah disampaikan, meskipun itu benar ya. Kalau itu memang seandainya si A atau si B itu nggak dengar pun nggak masalah, karena itu bukan. Dan kalau A dan B ini dengar langsung bertengkar, nggak usah disampaikan, karena itu akan masuk nanti untuk apa? Termasuk namimah, mengadu domba. Dan ini dosanya sangat besar juga. Kalau bisa, bagaimana sekiranya A sama B itu damai?
Mendamaikan seseorang itu ya tidak apa-apa, meskipun di situ bohong, namun untuk kebaikan mendamaikan dua saudara itu boleh, tidak apa-apa. Misalkan si dia mau ketemu kamu di sini, mau minta maaf, si A ngajak kamu ketemuan, mau ketemu di sini, minta maaf, akhirnya mereka bertemu dan saling minta maaf, artinya membuat skenario sekiranya dua orang itu bisa berdamai dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang benar tentunya, ya seperti itu, bukan malah membuat dua orang itu jadi bercerai-berai, itu namanya namimah. Kemudian tahrisu, dan di sini hampir sama dengan tadi. Kalau dalam bahasa makna Maduranya itu sama-sama tungatu. Namun bedanya kalau tahris di sini min ghairi naqlil qauli, tanpa harus memindah ucapan, tapi dia tidak menggunakan kata-kata, tapi langsung fisik. Langsung fisik diadu domba. Walau bainal bahaimin, walaupun yang diadu domba di sini adalah binatang. Jadi kalau tahris ini langsung fisik-fisik, langsung ayam sama ayam dipertemukan, nggak pakai bisik-bisik tetangga. Kalau tahris, kalau namimah itu pakai bisik-bisik tetangga. Ntar ke rumah C, kamu gini, ntar ke rumah C B, kamu gini, akhirnya A dan B bertengkar. Itu namimah. Kalau tahris langsung aja dipertemukan, langsung diadu. Ini biasanya anak kecil. Tapi kalau orang itu kalau nggak ada kata-kata biasanya nggak bisa, jarang membangkitkan emosinya untuk bertengkar. Kalau bukan gara-gara ucapan biasanya. Atau bisa jadi misalkan ya si A langsung didorong ke si B, didorong akhirnya si B marah tanpa mau tahu langsung bertengkar. Itu. Terus berikutnya awadul kidbu adalah berdusta. Wa huwa al-kalamu bi khilafil waqi', yaitu berucap kata tidak sesuai dengan kenyataan. Itu adalah dusta. Termasuk dosa-dosa atau maksiatnya di sana. Berikutnya adalah wal yaminul kadhibah, adalah sumpah bohong. Sumpah bohong, bersumpah namun bohong, itu juga termasuk dosa-dosanya lisan. Mungkin itu aja untuk pembahasan, kita lanjut besok. Ini karena masih banyak tentang macam-macamnya dosa-dosa dari mulut ataupun lidah. Sekarang kita ngaji dulu. Faslun utawi iki ku fasal wa mim ma'asil lisan lan iku setengah saking pira-pira maksiati lisan. Al-ghibatu utawi ghibah arasanan, wa hiya al-ghibah dzikru akhoka, dzikruka iku oleh nuturi sira akhoka ing saudara ing duluri sira bima kelon barang ya kang sengit sapa akhok ing ma wa ing kana senajan ono wa akhok fihi ing dalem ma wa namimatu an namimah wa ya utawi namimah wa ya utawi namimah naklul qauli iku mindah pengucap lil ifsadi krono arai krono maksud ngerusak wa tahrisuh lan tahris tunatuh adu domba min ghairi naklin saking tompo mindah pengucap naklil qaul min ghairi naklil qauli saking tompo mindah pengucap walau bainal bahami senajan iku ing dalem matane pira-pira cokoyo wal kidbulan koro wa huwa tawi kidib al kalamu iku pengucap bi khilafil waqi'i kalawan nolayani kenyataan wal yaminu lan sumpah al kadhib kang koro. Faslun panikasitung pasal
tining panikas situng pasal wa min ma'asil lisani panikas tengah depan berempan maksiat epon lesan al-ghibatu ngerasani orang wa hiya tining ghibah dikrukah panika olenah nyebut panjenengan akhokah dak teretana panjenengan maksud orang lain bima kelaban barang ya krohu sengit atau saya tak seneng pas tretan dak emah wa ingkana senajan badah ponapa ahok fihi panika dalam emah apa senajan badah ponapa emah fihi dalam ahok wan namimatu ban tungat tuh wahya tining namimah naklul qauli panikah ni minda pangucap lil ifsadih karena maksud marosak wa tahrisuban tungat tuh min ghairi naklil qauli saking tanpa minda pangucap walau bainal bahaimi senajan ing dalam antara hewan obuan wal kidbuban ngomong akal-akal bahwa tining titik al kalam padikah abu dabu bihilafil waqi kelaban nyulayani perkara sebedeh wal yaminu ban asompa al kadhibatu bohong. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada keterangan makna ataupun bacaan yang salah, bahwa min nafsi, kalau ada yang benar bahwa min Allah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.